Saudara dan saudari yang saya kasihi, terberkatilah semua jiwa, selalu ada dalam keadaan damai, tentram, di dalam keheningan yang sepenuhnya. Saya pancarkan energi kasih yang paling murni bagi Anda semua. Kita kembali terhubung, menyambung rasa, bersama-sama menyelami keheningan. Biarlah lewat proses ini, jiwa kita semua kembali bertumbuh. Senyatanya, jiwa kita memang akan selalu bertumbuh. Tiada batas bagi pertumbuhan jiwa, selama kita memang punya kerendahan hati untuk terus belajar, untuk terus berlatih keheningan. Kita juga bisa bertumbuh semakin tinggi, mencapai tataran kesadaran yang semakin murni, manakala kita mengerti dan membuka diri kepada keberadaan jiwa-jiwa agung yang senyatanya banyak di antara mereka pasti lebih tinggi kesadarannya dibandingkan kita. Seberapa jauh pun perjalanan yang telah kita lalui. Mengapa? Sederhana saja, jagat raya ini sungguh keberadaan yang tanpa batas. Kita tidak tahu kapan jagat raya ini mulai ada. Usia universe yang 13,5 miliar tahun itu hanyalah universe yang kita tempati. Sementara di jagat raya ini ada banyak sekali universe. Jika Anda nanti suatu saat berkesempatan untuk mengetahuinya, itu adalah sebuah anugerah. Saya beri informasi sedikit saja, bahwa universe ini sebetulnya memang jumlahnya tidak ada batasnya. Seiring dengan keberadaan sang sumber hidup yang melampaui segala batasan ruang dan waktu, ada banyak universe yang lebih tua ketimbang universe yang kita tempati. Universe itu membentuk satu gugus. Saya menyebutnya sebagai multiverse. Umumnya satu multiverse terdiri dari 10 sampai 11 universe. Pertanyaannya adalah, berapa multiverse yang ada di jagat raya ini? Banyak sekali, tiada bisa kita menghitungnya. Dan di seluruh multiverse itu kemudian selalu ada jiwa-jiwa yang agung. Saya sungguh banyak belajar dari keberadaan mereka semua. Semakin jauh berjalan, semakin terbuka kesempatan untuk terhubung dengan jiwa-jiwa agung itu. Tanpa bantuan mereka semua, saya tidak mungkin mencapai tataran seperti ini. Maka setinggi apapun tataran yang saya capai, saya selalu mengerti, di luar sana selalu ada keagungan yang tak pernah saya pikirkan, tak mungkin bisa saya jangkau dengan imajinasi saya, bahwa di sana ada jiwa-jiwa yang jauh lebih agung. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kerendahan hati itu adalah syarat mutlak bagi siapapun yang mau mendapatkan pencerahan paripurna. Rendah hati itu bukan merendahkan diri, bukan juga pura-pura baik hati. Rendah hati itu menyadari diri sebagaimana adanya, mengerti segala kekurangan dan kelebihan diri, lalu mengakui bahwa ada kelebihan pada siapapun juga yang kita tidak memiliki itu. Mengakui keagungan orang lain sebagaimana adanya, tanpa melebih-lebihkan dan mengurang-urangi. Itulah kerendahan hati. Kerendahan hati membuat kita punya kehendak untuk berkolaborasi, karena sadar tidak mungkin semua hal bisa kita kerjakan sendiri. Apalagi kalau kita bicara tentang kehidupan yang kompleks, tentang menata negara, menata bumi. Sungguh mustahil itu bisa kita lakukan sendiri, sehebat apapun kita. Maka saya selalu menekankan pentingnya kolaborasi.
Hidup ini bukan untuk berkompetisi, untuk saling mengalahkan. Hidup ini ada untuk kita bisa bekerja sama, saling menguatkan, saling mendukung, saling membantu. Dari situlah muncul kesempurnaan. Dari situlah bisa muncul mahakarya. Bahkan hal yang sederhana saja, audio yang Anda dengarkan ini tidak mungkin terjadi tanpa kolaborasi. Ini adalah hasil kolaborasi banyak pihak yang dengan segala kerendahan hati mengakui kelemahan masing-masing sekaligus mengakui keunggulan yang lainnya. Dan kemudian memutuskan untuk bekerja sama, saling mendukung agar tercipta mahakarya yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Saudara dan saudari yang saya kasihi, selanjutnya, hal kedua yang sangat menentukan di dalam keberhasilan perjalanan spiritual adalah ketulusan. Kemurnian dan kejernihan di dalam niatan atau intensi. Ini penting saya tegaskan, karena banyak orang yang terjatuh di dalam perjalanan spiritual ini karena tidak punya ketulusan atau intensi yang benar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, adalah wajar sebagian dari kita terbawa ke jalan spiritual ini karena punya permasalahan-permasalahan keseharian. Ada yang usahanya bangkrut, ada yang kemudian terperangkap dalam konflik rumah tangga, ada yang sakit, ada yang sedang krisis dalam kehidupan karena hidupnya terasa hampa, dan banyak persoalan lainnya. Lalu itu memicu kita untuk mempertanyakan tentang banyak hal. Mengapa kita semua mengalami itu? Sebetulnya apa tujuan kehidupan ini? Bagaimana cara kita menemukan kebahagiaan? Saudara dan saudari yang saya kasihi, itu adalah hal yang lumrah. Tidak penting apa latar kita untuk masuk ke jalan ini. Yang penting adalah bagaimana setelah kita memasuki jalan ini, kita betul-betul bisa mencapai tujuannya, tidak terbelokkan oleh hal lainnya. Dalam hal ini perlu saya betul-betul tegaskan bahwa kita jangan sampai berbelok fokus. Senyatanya memang lewat meniti jalan spiritual, jiwa kita dimurnikan lewat keheningan yang total. Maka secara otomatis kualitas jiwa yang kemudian menjadi selaras ini menarik segala kehidupan yang juga selaras. Inilah realisasi dari hukum jagat raya yang pasti adil dan presisi. Inilah manifestasi dari hukum tarik-menarik. Secara faktual sudah terbuktikan banyak orang yang bertumbuh kesadarannya, kemudian juga berubah kondisi finansialnya, terselesaikan masalah rumah tangganya, tersembuhkan dirinya dari sakit menuju kepada kesehatan yang prima. Tetapi jangan pernah menjadikan itu semua sebagai tujuan. Sadari bahwa itu adalah konsekuensi logis dari jiwa Anda yang mengalami transformasi. Maka tujuan Anda tetaplah bagaimana jiwa itu kembali menjadi murni, bagaimana Anda menemukan pencerahan yang paripurna. Kalau Anda menggesernya, Anda akan salah jalan. Apalagi kemudian Anda memaksa mentargetkan, Anda pasti akan kecewa dengan perjalanan Anda sendiri, dan Anda akan tiba-tiba berbelok dari jalan kebenaran yang sejati. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kerendahan hati harus dibarengi dengan ketulusan. Untuk berhasil, jangan pernah punya obsesi, ambisi mesti begini dan begitu. Termasuk ketidaktulusan juga adalah ketika Anda meniatkan dengan laku spiritual ini, Anda punya kesaktian, Anda punya kekuatan, Anda punya apapun yang kemudian membuat diri Anda dihormati oleh orang lain.
Apalagi kalau Anda punya niatan, dengan semua kekuatan spiritual ini Anda bisa mengendalikan orang lain. Itu adalah niatan yang pasti membuat Anda salah jalan. Betul-betul pastikan jiwa Anda dimurnikan lewat jalan spiritual ini. Maka jangan kotori dengan niatan yang keliru. Di dalam relung jiwa Anda, biarlah muncul sebuah getar kasih murni, kebahagiaan, kedamaian. Anda cukup menyelaraskan hidup Anda dengan menikmati itu semua. Pasrahkan diri. Niatkan Anda dalam segala langkah ini betul-betul menemukan kebenaran sejati. Niatan yang tulus, kehendak yang benar, keinginan yang selaras, itu memang harus Anda miliki untuk bisa mencapai pencerahan yang paripurna. Setelah itu, Anda bekerja keras, Anda tekun berlatih. Tetapi tekun berbeda dengan memaksakan diri. Tekun itu bukan berarti mengikuti segala ambisi dan obsesi. Tekun itu menjalankan segala sesuatunya dengan penuh kesadaran, dengan jiwa yang ringan. Anda nikmati semuanya. Itulah jalan kebenaran, itulah jalan keselarasan. Selamat menyelami kehidupan yang penuh dengan anugerah. Damailah semua jiwa.